Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat nabiyina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, para pemirsa baik dari Facebook atau dari YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa malam hari ini kita dapat menyelesaikan ibadah siam kita yang keempat dan memasuki malam yang kelima di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam kita, qiyam kita, wabil khusus Allah mengantarkan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa senantiasa kita sampaikan, semoga tercurah limpahkan atas junjungan alam baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, para pemirsa shaimin shaimat, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Tema kita pada kesempatan mau'izah hari ini adalah bagaimana kita mampu mengambil hikmah di Ramadan ini dari COVID-19 atau dari virus Corona 19. Hadirin para pendengar Pro 1 Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh setiap kita itu tidak ada yang menginginkan terjadinya musibah. Karena semua manusia sesungguhnya menginginkan kehidupan bahagia dunia dan akhiratnya. Sehingga permohonan yang paling utama, yang sering kita sampaikan kepada Allah, dan itu di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami dunia baik, akhirat baik, jauhkan kami dari neraka. Itu menunjukkan bahwa keinginan semua manusia tentunya menginginkan kebaikan-kebaikan dan tidak menginginkan keburukan-keburukan atau tidak menginginkan musibah-musibah. Tetapi musibah itu bagian daripada sunnatullah yang pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau kita pasti akan didatangi dengan musibah. Di dalam Al-Quran misalkan Allah berfirman surat Al-Baqarah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan niscaya sungguh akan kami uji kalian dengan sedikit, bisyai' bimakna bisyai'in qalil, dengan sedikit, ya, yani minal khauf, pertama dirasa khawatir, ada ketakutan, wal ju' ada kelaparan, wa naqas ada kekurangan, minal amwal kurang harta, kurang ampus, kurang diri, ya, wasamarat kurang buah-buahan, ya. Itu semua adalah bagian dari sunnatullah yang pasti datang kepada kita. Maka saat ini kita berada pada Ramadan dan kita berada pada kondisi yang luar biasa menakutkan ukurannya kepada kita. Menakutkan karena kita takut terkena virus tersebut, menakutkan karena kita takut berkumpul, takut kita kemana-mana karena virus tersebut. Nah, ini adalah bagian daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sekarang Allah Subhanahu wa taala dari musibah itu menginginkan kepada kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Wabashirus sabirin. Tentunya bahagialah orang-orang yang sabar. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar itu di tengah-tengah ujiannya? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka yang apabila ditimpa musibah qalu, mereka senantiasa berucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kami adalah milik Allah dan semuanya pasti kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama sebagian menafsirkan ayat ini bukan sekedar ungkapan innalillah lisan saja, tapi kesabaran merupakan bagian daripada ikhtiar kita untuk menjauhi segala hal yang dilarang oleh Allah. Sabar merupakan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar pun merupakan adalah bagaimana tawakal kita dengan sepenuh-penuh ikhtiar pada Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika kita di dalam suatu keadaan kondisi yang tidak baik ukurannya dalam virus seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyuruh kita untuk bersabar dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan memberikan salawat, ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Maka pasti Allah berikan salawat wa rahmah dan rahmat Allah wa ilaikum wa ulaikumul muhtadun, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka. Para pendengar Pro1 Mataram dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara menghadapi ujian tersebut adalah dengan bersabar, dengan menjalankan perintah Allah terus dan istiqamah meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah memberikan sesuatu, memberikan musibah, memberikan ujian atau memberikan nikmat kepada hambanya, itu tidak lepas daripada apa? Manfaat-manfaat. Tidak lepas daripada hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada manusia sendiri. Sehingga ungkapan di dalam Al-Quran, orang-orang yang disebut dengan ulil albab adalah alladzina yatafakkarun, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, ungkapannya adalah ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan ini sia-sia. Artinya Covid ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang beriman harus meyakini itu. Maka sikap kita adalah sabar. Maka tidak ada dosa di dalamnya. Kita bisa sholat zuhur ya di rumah, kemudian kita tidak ke masjid untuk sholat tarawih, kita bisa di rumah. Itu rukhsah, kemudahan ya dari syariat. Karena maqasidus syar'i, tujuan syar'i bagaimana manusia ini menjaga jiwa agar dia senantiasa selamat, agar dia menjaga keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan mengatakan dosa pada sesuatu yang tidak dosa. Tidak Jumat diganti dengan zuhur bukan dosa, tidak tarawih diganti di rumah bukan dosa. Justru inilah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yakni kita dapat melakukan kemudahan-kemudahan dalam beragama. Walaupun hanya di rumah, tapi insya Allah Allah maha paham, Allah maha mengerti. Allah berikan pahala kebaikannya sama dengan kita berjamaah di masjid, sama dengan kita sholat Jum'ah pada hari Jumat di rumah dengan sholat zuhur kita. Yang kedua, di antara hikmah yang paling besar mungkin yang Allah berikan kepada kita, ditutupnya tempat-tempat maksiat, ya, ditutupnya tempat maksiat, dan juga kita diberikan berkumpul kepada keluarga besar kita di tengah-tengah kita. Bayangkan ya di bulan suci Ramadan ini yang seharusnya kita itu ya tantangannya besar ya, dengan dibukanya ukurnya tempat-tempat maksiat, maka saat ini semua tempat maksiat adalah ditutup ya, justru kemudian kita itu berada di rumah fokus pada Allah Subhanahu wa taala, khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan maksiat. Maka ini adalah hikmah yang besar, ditutupnya tempat maksiat, ditutupnya tempat-tempat hiburan. Maka itu untuk membentengi kita bisa lebih berada di dalam rumah kita. Bil khusus kita mungkin banyak kesibukan sebelumnya, kita mungkin banyak ya undangan lah ukurannya, tapi saat ini ya kita ketika berada di tengah-tengah hikmah Ramadan dalam Covid ini, kita lebih banyak berada di rumah, kita lebih banyak mengaji di rumah. Ya, di dalam Al-Quran Allah sebutkan ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Maka insya Allah inilah cara Allah untuk menjaga diri dan keluarga kita agar kita tidak bermaksiat pada Allah. Maka cukup di rumah saja. Maka insya Allah itu yang akan mendatangkan kebaikan buat kita, diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil mungkin dari Covid-19 ini adalah bagaimana Covid ini mengajarkan kita at-tathhir, yakni an-nadhafatu minal iman, kebersihan daripada bagian iman. Mungkin kita berpikir beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu mungkin ya dunia ini akan canggih dengan teknologinya dan seterusnya, tapi sesungguhnya saat ini kita pun belajar bagaimana pentingnya mencuci tangan.
mencuci tangan, menjaga kebersihan, ya bagaimana menjaga kebersihan badan dan seterusnya. An-nadzafatu minal iman. Kita dituntut untuk bersih-bersih. Ini hikmahnya. Mungkin kemarin kita jarang mandi ketika bersalaman dengan orang. Ya sekarang kita tambah bersih, kita tambah menjaga diri kita. Setiap kemana saja disediakan sabun, sanitizer dan seterusnya. Itu diantara hikmahnya. Kita menjadi orang-orang yang bersih. Kenapa? Karena innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Kemudian para pendengar, para satu mata Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah ya Covid ini yang bisa kita ambil di tengah-tengah bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan begitu berkah, begitu suci, setan-setan dibelenggu, pintu surga semua dibuka, pintu neraka semuanya ditutup. Maka di antara hikmahnya bagaimana kita bermuhasabah diri untuk memohon, untuk banyak meminta, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat wabah, saat kita berat dalam ketakutan, dalam musibah, itulah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini tugas kita bagaimana? Kita ini sadar diri bahwa tidak ada yang mampu untuk mencegah virus itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun misalkan sudah ditemukan vaksinnya, tapi itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan betapa kesombongan kita, betapa mungkin ya dunia itu dikecohkan dengan hanya satu tentara Allah, yakni berbentuk COVID-19 yang begitu kecil ukurannya dan tidak terlihat, tapi itu dengan satu tentara Allah, yaitu mampu merubah tatanan seluruh kehidupan lapisan dunia. Maka saat ini kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuhasabah, untuk banyak-banyak kembali meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah meridhai kita, agar menghilangkan penyakit corona ini, agar Allah menghilangkan segera penyakit COVID-19 ini, sehingga semua kita terlahir kembali sesungguhnya seperti orang yang tidak ada dosa, karena Allah meridhai kita insyaallah kalau kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radis Pro 1 Mataram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah beberapa hikmah penting yang dapat mengajarkan kita tentang arti kehidupan di dalam kehidupan kita, sehingga mari kita bermuhasabah diri dalam kehidupan kita, mari kita jaga kebersihan kita, mari kita gunakan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kita, qiyam kita, siam kita, qiraatul Quran kita di rumah kita, karena ini adalah kemudahan dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah dimanapun kita saat ini beribadah di rumah kita di tengah-tengah pandemi ini, insyaallah doa kita istijabah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga kita, karena tidak ada sesuatu yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun lam, malam yasha lam yakun, wa ma yasha yakun. Apa yang dikehendaki Allah tidak akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah maka tidak akan terjadi. Para pendengar RRI Pro 1 Mataram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita berpikir bahwa di tengah-tengah pandemi ini kita itu merasa kehilangan segala sesuatu. Ibadah kita kurang, ke masjid tidak boleh, tarawih tidak boleh, ya, kemudian bertemu keluarga, bertamu, berkunjung kemana tidak boleh. Mungkin kita berpikir itu adalah merupakan apa? Merupakan hal-hal yang negatif. Ya, tapi bagi orang yang mempunyai pemahaman yang kuat, ulil absar, ya, ulil nuha, ya, memiliki ulil albab, hati yang kuat, maka ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa banyak saat ini orang-orang non muslim pun, orang-orang yang tidak pernah kenal Allah, ukurannya pertama di rumah Allah Subhanahu wa taala, saat ini mereka pun berbondong-bondong untuk mengenal Allah, untuk bersaksi terhadap keilahan Allah, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka ingin musibah ini, bencana ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus berhusnuzon kepada Allah. Di antara doa yang Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka husnuzanni bika. Ya Allah, berikanlah kepada kami yakni husnuzon, yakni baik sangka kepadamu, agar setiap ujian yang datang, setiap musibah yang datang ini kami berhusnuzon, berbaik sangka kepadamu, sehingga dengan baik sangka ini itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahwa ketika musibah terjadi, ketika bala terjadi, ya maka dia akan tetap terjadi. Kenapa? Karena itu adalah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita ketika kita ridho, maka musibah itu, bala itu tetap terjadi. Tapi sikap kita ridho, falahur ridho, maka Allah akan memberikan keridhaannya. Tapi ketika kita itu terjadi musibah, terjadi bala, suudzon yang muncul, salah sangka yang muncul, kemudian kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang muncul adalah ketidakridhaan, kemurkaan, kebencian atas takdir Allah, falahus sukhtu, maka baginya pun adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Musibahnya tetap terjadi dan kita mendapat laknat Allah. Tapi orang yang hebat adalah musibahnya tetap terjadi, ujiannya tetap terjadi, dan dia mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus muncul ya para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita tidak suka, tapi harus kita suka. Maka Rasulullah SAW suatu ketika suatu malam beliau masuk ke dalam rumah Aisyah, ya, dan ketika membuka pintu Rasulullah SAW itu masuklah angin meniup lampu, ya, lilinlah lentera yang ada di dalam bilik Aisyah. Kemudian ketika padam lampu tersebut, Rasulullah mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Siti Aisyah bertanya, hadzal misbah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adalah sekedar lampu. Kata Aisyah, kenapa engkau mengucapkan inna lillah? Kata Rasulullah SAW, ya wahai Aisyah, kullu ma yu'zi qalbal mu'min fahuwa musibah. Wahai Aisyah, maka sesungguhnya setiap sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak enak buat hati orang yang beriman, itulah bagian dari musibah. Itu bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita jatuh di tengah jalan, bukan kematian saja, bukan kita itu kena yang tidak kita, pokoknya segala hal yang tidak kita suka. Di antaranya adalah COVID ini. Kita tidak suka keluarga kita dikena COVID ini. Kita tidak suka ya saudara kita kena COVID ini, maka itu bagian daripada musibah, ya. Maka musibah itu artinya dasar kata asoba, yusibu, bisa membentuk kata sawab. Ini sawab artinya benar. Jadi musibah itu adalah kebaikan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tertunda. Cuman dia itu melihat bagaimana sikap kita. Kalau kita ridho, kalau kita sabar atas musibah itu, insyaallah hikmah-hikmah itu akan Allah berikan kepada kita tanpa kita tahu dari mana datangnya. Tapi ketika kita tidak ridho, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan keburukan, terus keburukan kepada kita. Untuk itu para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita dalam keadaan yang begitu takut, begitu khawatir, maka tidak perlu terlalu khawatir. Maka yakinlah ya bahwa semuanya ada batasnya, ada ajalnya, dan ajal daripada COVID ini insyaallah Allah selesaikan dengan datangnya insyaallah bulan Ramadan ini. Para pemirsa, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara hikmah mungkin yang bisa kita petik daripada COVID-19 ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertawakal, ya, fatawakkalu, ya, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakallah karena sesungguhnya Allah mencintai orang tawakal. Tawakal bermakna bukan kita diam, tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiar kita
apa? Ikhtiar kita dalam Covid ini, mari kita ikuti arahan pemerintah. Pemerintah menganjurkan dan juga perintahnya tegas, ya untuk kita apa? Untuk kita menghentikan dulu kegiatan-kegiatan keramaian kita, baik di masjid atau di musala. Cukuplah di rumah dulu. Agar apa? Agar kita tidak menjadi wabah bagi diri kita dan wabah buat orang lain. Karena sudah jelas hadisnya, Nabi SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak boleh, ya, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, bukan kita itu tidak mau ke masjid, kita mau ke masjid. Semua kita mau ke masjid, mau meramaikan rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisinya kita ulil amri, mentaati ulil amri pemerintah kita. Itu bagian dari kewajiban kita. Kalau ukurannya ada kita yang melanggar perintah daripada ulul amri, maka kita mendapat maksiatnya, kita mendapat bagian daripada bagian dosanya. Kalau ditanya sah atau tidak solatnya, sah solat berjamaahnya, tapi kita mendapatkan maksiat, mendapatkan dosa. Ya, karena apa? Karena kita tidak mengikuti perintah ulil amri kita. Maka saat ini pun, ya, Covid ini mengajarkan kepada kita hikmah bagaimana kita mentaati pimpinan kita, mentaati pemerintah kita. Agar apa? Agar kita mengikuti segala arahan pemerintah demi kemaslahatan kita bersama. Tidak mungkin pemerintah kita menginginkan keburukan untuk kita. Tentu pemerintah, ya, itu menginginkan kemaslahatan buat kita semua. Di dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan tasarruful imam ala ra'iyah manutum bil maslahah. Ya, tentunya tasarruf imam, yakni arahan pemerintah untuk rakyatnya mesti mengacu kepada apa? Mengacu kepada kemaslahatan bersama. Maka mari kita jaga kemaslahatan bersama kita untuk kita tetap berada di rumah, ibadahnya, salatnya, qiyamnya, siamnya, karena itulah yang insya Allah yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sembari kita memperbanyak doa, memperbanyak zikir kita ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita, khususnya seluruhnya, agar segera diselesaikan Covid ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RFI Pro 1 Mataram dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran untuk menjalankan kehidupan kita seterusnya walaupun di tengah wabah Covid ini, dan wabil khusus kita mendapatkan puasa yang berkah, siam kita diterima, qiyam kita diterima, dan kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah, kurang lebih mohon maaf. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.